Nah, pada saat Jia ngelihat masa lalunya sebagai Aem, dia ternyata melihat fakta di mana awalnya si Imogi itu bersarang di tubuh ayahnya Aem sendiri ataupun di tubuhnya sang raja. Dan Aem berusaha untuk mengatakan pada Imogi agar melepaskan ayahnya, tapi si Imogi sepertinya tidak mau melakukan hal tersebut. Dan dia melakukan penawaran dengan Jia. Dan awalnya Jia memaksa Imogi untuk keluar dari tubuh ayahnya, tapi si Imogi itu benar-benar tidak mau, dan dia malah meminta Jia untuk menyerahkan si Leon ataupun penjaga gunung gitu ya kan. Tapi si Aem ini nggak mau, dia bilang bahwa roh gunung adalah milik gunung itu sendiri. Tapi Aem malah mengatakan dia menyerahkan dirinya sendiri untuk dimasuki si Imogi itu. Nah, karena hal itulah makanya si Leon itu membunuh Aem pada saat itu, karena dia berasumsi bahwa Aem ini sudah menjadi bahaya untuk orang lain karena si Imogi itu hidup di dalam tubuhnya si Aem sendiri. Oleh karena itulah Leon membunuh Aem. Miris banget ya sebenarnya. Nah, setelah melihat hal itu, Leon mengatakan pada Jia, jangan terlalu percaya dengan hal itu. Nah, itu bukan emosinya Jia, tapi si Imogi. Nah, besoknya diam-diam Leon ternyata masih menjaga Jia. Dia mengikuti Jia sampai ke kantor tapi tanpa sepengetahuan Jia. Karena kalau Jia tahu, bisa jadi si Jia malah makin marah sama si Leon. Kemudian hal menarik di sini terjadi ya, di mana si bapak tua ini akan mengalami kayak sakit gitu, dan ternyata dia di rumahnya mempunyai sebuah pohon yang buahnya itu kayak buah iblis gitu. Jadi pada saat dia menghirup buah tersebut, dia sembuh kembali. Menarik juga ya. Dan ternyata di sana pun Lirang menemuinya karena Lirang ini penasaran dengan wajahnya si Imogi itu sendiri. Kemudian dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Imogi. Awalnya nggak mau ya si kakek tua itu, tapi akhirnya si Imogi sendiri yang keluar dari sana dan mereka berkenalan. Nah, si Imogi ini pun tahu bahwa si Lirang ini sedang mengalami kesedihan gitu, tapi si Lirang ini kurang suka dengan kalau ada orang yang ikut campur urusannya dia gitu loh. Tapi di sini Mimin agak lega ya karena ternyata si Lirang ini tidak bekerja sama dengan si Imogi itu sendiri. Untung aja ya, berarti masih ada sisi baik si Lirang ini gitu loh. Oke, di episode ini Mimin juga salfok sama adegan yang dua orang ini ya, Shinjo dan juga cewek ini. Jadi mereka berdua itu buat gemes dan lucu banget di setiap episodenya. Jadi Mimin sengaja masukkan di video ini untuk penyegar mata saja ya. Semoga mereka berdua jadian ya. Nah, oke, kita lanjut ke scene-nya Jia lagi, di mana Jia menemui teman ibunya, seorang psikiater gitu, dan psikiater itu mengatakan bahwa Jia dulunya waktu berumur 9 tahun itu pernah datang bersama ibunya untuk melakukan hipnoterapi gitu teman-teman. Nah, tapi Jia benar-benar nggak ingat dengan kejadian itu, dan akhirnya si teman ibunya itu langsung memberikan Jia rekaman hipnoterapinya pada waktu itu. Nah, setelah itu Jia langsung bergegas untuk memutar video hipnoterapinya pada umur 9 tahun masa itu. Nah, pada saat Jia memutar videonya, awalnya itu biasa-biasa aja ya kan. Tapi lama-lama ada hal aneh yang terjadi pada dirinya, di mana Jia kecil itu melihat orang-orang dibunuh dan dia senang gitu. Dan ternyata pada saat dia terbangun, yang bangun itu bukan Jia, tapi malah si Imogi itu sendiri. Dan hal itu membuat Jia kaget banget, dan dia nggak nyangka bahwa ternyata Imogi benar-benar ada dalam tubuhnya dia. Dan dia semakin percaya setelah anak itu, ataupun Jia kecil, mengaku bahwa dia memang Imogi. Dan di dalam tubuhnya Jia memang ada jiwanya dia, gitu loh teman-teman. Wow, Jia benar-benar nggak percaya dan sangat kaget mengetahui fakta tersebut. Wow, wow, wow. Nah, kemudian si Imogi itu sendiri mengutus orang lain untuk menguji kesetiaannya Leon kepada adiknya juga ya kan. Jadi yang pertama diuji itu adalah si Lirang, dia dikirim ke masa lalunya gitu teman-teman. Jadi tempat yang dia takuti banget yaitu tempat kelahirannya sendiri, di mana di sana dia digebukin warga karena dia dianggap anak haram gitu, dan dia juga bertemu ibunya, dan ibunya mengatakan padanya bahwa dia seharusnya itu tidak dilahirkan karena dia adalah seorang monster gitu loh. Dan setelah itu dia langsung beralih ke hutan mayat kelaparan gitu kalau nggak salah namanya ya teman-teman, dan itu juga tempat yang paling dia takutin karena dulu waktu kecil dia diserang di sana. Nah, setelah Lirang, giliran Jia lah yang akan diuji juga sama si ibu-ibu ini. Jadi dia itu adalah suruhannya si Imogi untuk melihat siapakah yang akan diselamatkan oleh Leon, apakah Lirang ataupun Jia. Nah, pada saat Jia mengejar si ibu-ibu itu dan dia membuka pintu, Jia langsung pergi ke masa lalunya, yaitu pada saat hari kecelakaannya bersama orang tuanya di Bukit Rubah. Wow, dan itu benar-benar. Nah, kemudian si ibu-ibu itu menemui Leon dan mengatakan kepada Leon siapa yang akan dia selamatkan. Ada dua pintu di sana, Lirang ataupun Jia. Leon pun marah pada si ibu-ibu itu dan mengatakan bahwa dia setelah menyelamatkan Jia dan juga Lirang, dia akan
membalaskan dendamnya kepada ibu-ibu itu, dan dia tahu bahwa ibu-ibu itu adalah suruhannya si Imogi. Dan kemudian Leon membuka pintu yang pertama yang akan dia selamatkan, dan ternyata yang diselamatkan itu adalah adiknya sendiri, Lirang. Nah, kemudian dia langsung masuk ke sana, dan Lirang pun kaget, ternyata yang diselamatkan oleh Leon itu adalah dirinya, bukan Ji-ah. Wow, jadi gimana nasib Ji-ah ya di sini? Apakah Ji-ah baik-baik aja?